Peran Indonesia di PBB. Awal mula PBB dibentuk melalui konferensi San Francisco yang dihadiri oleh 50 negara pendukung yang kemudian negara-negara ini dikenal sebagai negara pendiri PBB. Konferensi tersebut juga menghasilkan Charter of Peace atau Piagam Perdamaian yang sekarang dikenal sebagai United Nations Charter atau Piagam PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB lahir dari kekecewaan terhadap kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia II yang lebih mendorong upaya untuk membentuk suatu badan internasional yang lebih efektif. Tujuan PBB, negara-negara pendirinya memiliki tujuan khusus ketika membentuk PBB, seperti menjaga kedamaian dunia. Beberapa tujuan didirikannya PBB seperti 1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia. 2. Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, dan budaya, dan kemanusiaan. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan. Peran Indonesia di PBB. Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif non-blok, yaitu politik yang tidak mengikuti salah satu blok besar dunia, namun aktif membela perdamaian dunia dan menolak berbagai bentuk penjajahan yang terjadi di dunia. Sebagai negara dengan prinsip non-blok atau bebas aktif, Indonesia memiliki peran yang aktif dalam PBB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia berperan dalam menjaga perdamaian dunia, memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara, dan membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Indonesia juga memiliki prestasi dan kontribusi yang signifikan dalam PBB, baik dalam bidang politik maupun hukum internasional. Kontribusi Indonesia di PBB, Indonesia terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Berbagai negara yang mengalami konflik, percakapan Indonesia berikutnya di Dewan Keamanan DK PBB adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB periode 1974 sampai 1975. Peran Indonesia di PBB. 1. Menciptakan perdamaian dunia melalui kerjasama dalam konferensi Asia Afrika, ASEAN maupun gerakan non-blok. 2. Memberikan bantuan pangan ke Ethiopia pada waktu dilanda bahaya kelaparan pada tahun 1985. 3. Menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973 sampai 1974. 4. Menambahkan kontingen Indonesia dalam rangka misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan. 5. Mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Menyumbang pasukan atau polisi troops atau police contributing country dengan jumlah personil sebanyak 1.618. Peran Indonesia di PBB. 7. Indonesia turut berperan dalam menyelesaikan konflik di Kamboja dengan mensponsori Jakarta Informasi Meeting JIMI pada bulan Juli 1988. Kegiatan ini berhasil mencapai kesepakatan penari pasukan Vietnam dari Kamboja serta berupa mencegah rejim Pol Pot yang merugikan rakyat Kamboja. 8. Pemimpin gerakan non-blok. 9. Indonesia menjadi co-sponsor, fasilitator, mediator, transipator, inisiator, motivator, dan justifator dalam membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina. Upaya membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina, upaya ini mencerminkan peran Indonesia dalam mendukung perdamaian Timur Tengah. Prestasi Indonesia di PBB. Prestasi Indonesia di PBB. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Selanjutnya, beberapa prestasi Indonesia di PBB meliputi: 1. Terpilihnya mantan Menlu Mostar Kussumadja sebagai anggota International Law Commission ILC pada periode 1992 sampai 2001. 2. Terpilihnya Duta Besar Nugroho Wisnu Sumurti sebagai anggota
ILC periode 2007 sampai 2011 dan 2012 sampai 2016. 3. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB pada tahun 2006, 2007, 2010, dan 2024 sampai 2026. Penutup, Indonesia memiliki peran yang aktif dalam PBB baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia berperan dalam menjaga perdamaian dunia, memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara, dan membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Indonesia juga memiliki prestasi dan kontribusi yang signifikan dalam PBB baik dalam bidang politik maupun bidang hukum internasional. Sekian. Terus sekarang itu langsung latar belakang diskusi lah kayak diskusi mending langsung macet itu dia. iya ini kalau bebas atau kemana diri Coba tempuh, cepu. ya terus kita ulang kena prinsip kena sejarah ASEAN tuh karena prinsip dari awal sampai akhir tuh itu mah ulang we Latar belakang, baik. langsung we Judulnya lah kan dibaca. Iya, siante Association. wah baik. Ngomong itu. langsung ASEAN Judulnya. Judulnya ASEAN. Pakai judulnya. ASEAN. Judulnya yaitu ASEAN. Pengertian ASEAN adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara anggota yaitu Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Singapura. Organisasi ini memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian, meningkatkan persatuan kawasan, dan menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai. Sejarah ASEAN. ASEAN singkatan dari Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, lahir pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Ibu kota Thailand. Kelima negara pendiri yang bersatu dalam ASEAN adalah Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Singapura. Terdapat beberapa faktor yang mendasari pendirian asosiasi ini seperti kesamaan geografis, budaya, dan nasib masa lalu. Namun di balik potensi kekayaan alam terdapat keinginan yang lebih mendalam dalam pendirian Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Pada tahun 1960-an, situasi politik global memunculkan resiko konflik di Asia Tenggara, ancaman pengaruh ideologi dari negara-negara besar, dan potensi pertikaian antar negara menjadi perhatian serius. Para pendiri memenang bahwa untuk mewujudkan kemajuan di kawasan ini. Tujuan dibentuknya ASEAN. 1. Untuk berkomitmen untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di wilayahnya. Organisasi ini bekerja keras untuk menghindari konflik dan membangun lingkungan damai bagi negara anggotanya. 2. Bertujuan untuk memperkuat persatuan di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini dilakukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Prinsip ASEAN. 1. Kemerdekaan dan kedaulatan. Negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, integritas wilayah, dan identitas nasional masing-masing. 2. Komitmen bersama terhadap keamanan dan kemakmuran. Negara-negara anggota berkomitmen untuk bersama-sama meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. 3. Penyelesaian sengketa damai. Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai dan menghindari campur tangan dalam urusan dalam negeri negara-negara anggota. 4. Pemajuan hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati hak asasi manusia, kemajuan keadilan sosial. Negara pendiri ASEAN. Berdirinya ASEAN diawali dari pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 5
28 Agustus 1967, pengesahan berdirinya ASEAN termuat dalam deklarasi Bangkok yang disebutkan sebagai ASEAN. Stopin lah itu. Tidak. Jeda we. Luhur, ada bisa. Maaf terjeda sama Adan. Ya. Tadi kita lanjut kembali. Berikut adalah 5 negara pendiri ASEAN beserta nama perwakilannya. 1. Indonesia, Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. 2. Malaysia, Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. 3. Singapura, Sinat Hamdi Rajat. 6. Menteri Luar Negeri Singapura. Kerjasama ASEAN. ASEAN telah melakukan banyak kerjasama setelah berdiri sejak 1967. Salah satu kerjasama ASEAN adalah kolaborasi dengan 3 negara yaitu Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korsel. Kerjasama ini dikenal dengan nama ASEAN Plus 3. ASEAN ini diawali dengan adanya kebutuhan energi yang kian meningkat dalam tingkat regional maupun internasional. Pada akhirnya kerjasama ASEAN ini disepakati di Manila, Filipina pada 9 Juni 2004. Beberapa program yang telah disahkan. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah sistem perdagangan pasar bebas yang dilakukan oleh semua negara anggota ASEAN. Didirikan pada 2015 dan bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi di mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Tingkat inflasi negara ASEAN berdasarkan data trading ekonomis, Myanmar merupakan negara dengan laju inflasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara dan kenaikan sebesar 12,63% pada Desember 2021. Berikut data tingkat inflasi negara ASEAN. Pentingnya ASEAN bagi politik luar negeri Indonesia. Indonesia sebagai negara terbesar dan berpenduduk banyak di Asia Tenggara memiliki peran sentral di kawasan. Melalui Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Indonesia berkontribusi pada stabilitas dan ketahanan nasionalnya serta kawasan secara keseluruhan. ASEAN dengan peran Indonesia menjadi penyeimbang dalam geopolitik kawasan, khususnya menghadapi Cina dan India. ASEAN Economic Community dan pasar ekonomi luas mendukung Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Indonesia memainkan peran penting sebagai pemimpin di Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, mendorong perubahan positif dan kemajuan di dalamnya. Melalui ASEAN, Indonesia memajukan perdamaian, mediasi konflik, dan menciptakan zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Kesepakatan AFTA dan mengembangkan pasar bebas ASEAN mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui ratifikasi ini, Indonesia memperkuat partisipasinya dalam komunitas ASEAN dan mendukung kemajuan nasional. Terima kasih. Berduaan? Jelaskan lah, ya nasa kamu. Non diskusi naon. Jadi pakai aku kena. Jadi peran PBB Asli ya tuh. Cangas tani usik. Loh, jadi gitu gini. Jadi PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi internasional terbesar di dunia yang diikuti oleh 190 negara anggota PBB, dikenal juga dengan nama United Nations atau UN. Nah, sejarah berdirinya PBB dimulai setelah Perang Dunia II. Saat itu tujuan PBB adalah
adalah untuk mencegah konflik dan perang serupa terjadi lagi. Terus PBB didirikan pada 24 Oktober 1945 sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa. Oke. Siapa tuh? Kumaha? PBB pertama kali di mana? Didirikan pada 20 Oktober 1945. Di mana? Tempatnya di mana? Tempat PBB terjadi di mana? Di Kok dibaca? Ganti kalimatnya. di mana? Wah, Masya Allah, bayar Di Crown House di London. Di London. Ah, di London. Oke, nanti ada lagi? Enggak. Ya. Satu penting. Berarti ASEAN ya. ASEAN, jelaskan. ASEAN kenaon? Atau ASEAN teh juga. ASEAN dalam bahasa Inggris Association. Namanya itu South Association. Bisa dapat kelompok Jadi ASEAN kenaon? so, Kalau jelasin ke orang. so, jadi 2 kilo. Jadi, Pakai bahasa Inggris. jadi pengertian ASEAN itu adalah asosiasi Mama tadi. Iya. Association of South. Association of East Asian Nation. Asosiation ke baik. Pengertian ASEAN adalah Association of South East Asia Nation, adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara anggota, yaitu Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Singapura. Organisasi ini memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian, meningkatkan persatuan kawasan, dan menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai. Dina ASEAN aya sabaraha negara? Seberapa negara nu ikut ASEAN? 5 Sebut ada 5. 1 Malaysia, 2 Thailand, 3 Indonesia, 4 Filipina, dan Singapura. lambang ASEAN mana? Kohani, yuk. Nah, gitu Bu. Nah, eta lambang. ASEAN didirikan di mana? Ini adalah lambang ASEAN. Iya. ASEAN didirikan Di mana? daerah mana? Pertama kali di negara mana? Oh, Bangkok, Thailand. Ya. Pada Ada ih. saya jelasin. Mas, Sekian dari ASEAN. Baik. Ya, penjelasan Oh, sekian penjelasan dari ASEAN. Kami. sekian dari penjelasan dari kami. Bye bye. Yes, dua. Kapan esok dilanjut? Siapa bawa kudu sekolah, mau sekolah itu nggak ada dana. Makan ulangan siapkan aing. Ulangan naon teh? Ulang PKN.